Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat tahun baru saudaraku. Saya yakin bahwa kita tetap dalam sukacita, terutama setelah kita dihantarkan Tuhan ke hari yang kedua di tahun 2022 ini. Dan hari ini juga Tuhan akan memberi kita pegangan yang kokoh menjalani tahun ini. Mari kita dengarkan dari firman Tuhan yang tertulis di Mazmur 147 ayat 11 hingga ayat 20. Saya bacakan untuk kita. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem, pujilah Allahmu, hai Sion, sebab ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anakmu di antaramu. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Ia menurunkan salju seperti bulu domba dan menghamburkan embun beku seperti abu. Ia melemparkan air batu seperti pecahan-pecahan. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi dinginnya? Ia menyampaikan firman-Nya, lalu mencairkan semuanya. Ia meniupkan anginnya, maka air mengalir. Ia memberitahukan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sudah selayaknya kita semua hari ini melakukan seruan Tuhan dalam nats ini yang mengajak kita megahkanlah Tuhan. Memegahkan Tuhan adalah tingkatan yang lebih besar, lebih tinggi daripada memuji Tuhan dan daripada bersorak bagi Tuhan. Memegahkan Tuhan adalah puji-pujian yang semakin lama semakin meningkat dan memuncak dalam memuji Tuhan. Itulah Mazmur 147 ini yang seluruhnya dari awal sampai akhir semuanya berisi puji-pujian tanpa ada keluhan, tanpa ada permohonan. Di sini Israel diajak untuk memegahkan Allah karena mereka telah merasakan kebaikan Tuhan setelah mereka kembali dari pembuangan. Kita juga hari ini haruslah memegahkan Tuhan karena kita telah ditibakan di hari kedua di tahun 2022 ini, setelah kita melewati masa yang sangat menyesakkan di tahun lalu, masa yang penuh pergumulan, masa yang penuh dengan kekhawatiran dan air mata. Bahkan mungkin dari antara kita ada yang menjalaninya harus dengan tertatih-tatih, dengan mengerang, bahkan mungkin menjerit karena tekanan ekonomi dan lain-lain. Penderitaan yang pandemi ini adalah penderitaan yang sangat langka dan mengglobal. Tetapi saudaraku, Tuhan menguatkan kita, Tuhan menolong kita, Tuhan menyelamatkan kita, dan kita bisa tiba di tahun baru ini. Karena itu sudah selayaknya lah kita bukan hanya sekedar memuji dan bersorak bagi Tuhan, tetapi haruslah memegahkan Tuhan, membuat Tuhan di atas segala-galanya. Tetapi saudaraku, kita tahu memasuki tahun baru adalah ibarat memasuki hutan belantara. Kita tidak tahu sama sekali apa yang akan terjadi di tahun ini. Pemerintah kita mengharapkan bila kita semuanya patuh mematuhi protokol kesehatan, maka kita akan bisa memasuki masa endemi virus COVID ini di tahun 2022 ini. Dan kita tahu pemerintah kita juga berusaha dengan sangat keras agar ekonomi kita bertumbuh positif, semakin pulih. Dan kita harapkan hidup kita di tahun ini mulai mendekati normal.
Anak-anak kita bisa belajar dengan tatap muka dan semuanya kita bisa bekerja di kantor. Namun saudaraku, tidak ada jaminan untuk ini karena virus ini sangat bergantung pada perilaku dan ketaatan kita. Sedikit kita lengah, maka gelombang ketiga dan gelombang keempat yang lebih parah mungkin bisa terjadi. Tentu saudaraku, bila memasuki tahun baru ini seperti memasuki hutan belantara, itu bisa membuat kita menjadi takut melangkah menapaki tahun ini. Tetapi saudaraku, hari ini Tuhan melalui firman-Nya bukan hanya mengajak kita untuk memegahkan nama-Nya, tetapi kita diberi beberapa jaminan yang bisa menjadi pegangan yang kokoh bagi kita menjalani tahun ini. Semuanya ini adalah dari pengalaman dari pemazmur dan pengalaman Israel bersama Tuhan, sehingga sangat-sangat layak untuk kita teladani. Mari kita coba telaah. Mari kita coba ambil beberapa hal menjadi pegangan bagi kita. Yang pertama, di ayat 13a dikatakan, sebab ia meneguhkan palang pintu gerbangmu. Ini adalah jaminan keamanan. Keamanan Yerusalem itu sangat bergantung sekali pada kuatnya palang pintu gerbangnya. Bila palang pintu gerbang sudah roboh, maka musuh dengan bebas bisa menguasai kota itu. Lalu sekarang Tuhan memberi jaminan, walaupun kekuatan Israel tidak cukup, tetapi bila Tuhan yang menguatkan, meneguhkan palang pintu gerbang mereka, maka mereka akan tetap aman. Kenapa? Karena Allah adalah Allah yang tidak bisa dikalahkan oleh kekuatan manapun. Justru sebaliknya, Allah yang akan mengalahkan musuh-musuh mereka. Bahkan bukan hanya itu, bahkan musuh terakhir seluruh dunia, seluruh manusia, yaitu dosa, iblis, dan kematian, sudah dikalahkan oleh Allah melalui kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga setiap orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, palang pintu kehidupannya dijamin oleh Allah kita pasti aman. Seperti dikatakan Tuhan Yesus di Yohanes 10 ayat 28. Bahwa tidak ada satu kuasa manapun yang bisa merebut kita, yang bisa merampas kita dari tangan Tuhan Yesus itu. Saudaraku, itulah jaminan bagi kita. Di 2 tahun terakhir ini mungkin kita merasa hidup kita tidak aman. Baik dari segi kesehatan terhadap virus, baik dari segi ekonomi dan lain-lain. Tetapi sekarang kita diberi jaminan, mari jalani hidup di tahun ini dengan tetap memasrahkan hidupmu di tangan Tuhan Yesus. Dia pasti akan menjamin keamanan kita. Dan yang kedua, di ayat 13 dikatakan bahwa Tuhan memberkati anak-anakmu di antaramu. Kita tahu anak-anak merupakan sukacita dan harapan keluarga. Orang tua sangatlah bersuka cita bila semua anak-anaknya terberkati oleh Tuhan. Dan di zaman Israel sama seperti orang Batak, salah satu kebanggaannya adalah bila mereka memiliki Hagabion, memiliki banyak keturunan. Songo bitang narumiris obun nasumorob, maranak 10 pitu, marboru 10 imei najulu, bukan? Tetapi sekarang memang sudah zaman KB, 2 anak cukup, perempuan dan laki-laki sama saja, bukan? Tetapi kita tetap berdoa dan kita tetap percaya penuh agar Tuhan dalam tahun ini juga memberikan kelahiran, memberikan keturunan bagi keluarga yang sudah lama merindukannya. Karena itulah salah satu pergumulan besar keluarga di tahun-tahun lalu adalah ketika anak-anaknya harus belajar dari rumah. Demikian juga dengan sekolah minggu, demikian juga dengan pelajar CD. Mereka tidak bebas bermain dengan teman sebayanya, padahal itu adalah kebutuhan pertumbuhan kejiwaan mereka.
Tetapi hari ini Tuhan memberi kita jaminan bahwa Tuhan akan memberkati anak-anak kita sepanjang tahun ini. Karena itu kita tetap berharap belajar tatap muka bisa berjalan normal di tahun ini. Kegiatan sekolah minggu dan kegiatan sosial lainnya bisa berjalan dengan normal sehingga anak-anak kita bisa menemukan kebahagiaannya dalam interaksinya dengan teman sebayanya. Dan untuk itulah kita orang tua, terutama para pendidik, para pengajar, perlu mendidik anak-anak untuk membudayakan hidup dengan protokol kesehatan yang ketat sehingga tidak ada lagi penularan virus ini sehingga kita bisa hidup normal kembali. Dan yang ketiga, saudaraku, di ayat 14 dikatakan, ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Inilah sebuah keluarbiasaan, keistimewaan yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi Israel. Karena tanah Kanaan yang diberikan Tuhan itu kepada mereka adalah tanah yang sangat subur, tanah yang terberkati. Dan itu hingga hari ini, termasuk dengan penggunaan teknologi pertanian yang modern, tanah Israel itu menjadi penghasil hasil pertanian terbaik dan melimpah di dunia. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin banyak dari antara kita yang kondisi ekonominya di tahun yang lalu sangat memprihatinkan. Mungkin karena PHK, mungkin usaha yang tidak ada pembeli yang terus merugi, sehingga membuat kita menjadi kurang sejahtera. Tetapi hari ini Tuhan menjanjikan Dia akan memberikan kesejahteraan, akan mengenyangkan, akan mencukupkan segala kebutuhan kita karena Dia adalah gembala agung kita. Seperti tertulis di Mazmur 23 itu. Bahkan Tuhan Yesus mau mati demi kesejahteraan kita. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan berkelimpahan, kata Tuhan Yesus di Yohanes 10 ayat 10. Karena itulah Tuhan Yesus selalu mengatakan, jangan khawatir akan hidupmu. Karena itulah saudaraku, kita harus terus berdoa dan turut aktif mengambil bagian agar semua usaha pemulihan ekonomi bangsa ini bisa menanjak tajam. Kita harus terus berdoa syafaat untuk Bapak Presiden kita dan seluruh jajarannya dan semua kelompok yang berusaha untuk pemulihan ekonomi itu, agar Tuhan memberi mereka terus hikmat dari sorga. Dan kita dapat berperan besar di sana, yaitu dengan turut berusaha memutus mata rantai penularan virus ini, dengan menjaga ketenangan negeri ini, dengan menjauhkan diri dari berita-berita hoax, menjauhkan diri dari tindakan-tindakan yang bisa mengalihkan perhatian, yang bisa mengalihkan daya pemerintah kita. Tetapi kita juga harus melakukan bahagian kita yang lain, yaitu mari bekerja keras dengan sebaik-baiknya dalam hikmat dari Tuhan. Dari situlah Tuhan akan memberi kita kesejahteraan. Lalu sekarang muncul pertanyaan, bagaimana kita bisa mempercayai semua janji-janji itu? Untuk itulah ayat-ayat berikut, di ayat-ayat berikut pemazmur memaparkan dengan jelas kepada kita siapakah Allah kita itu. Bila kita mengenal Allah dengan baik, maka kita akan mau percaya, kita akan mau berharap, kita akan mau menyerahkan hidup kita akan mau hanya mengandalkan Dia. Semuanya itu saudaraku, janji-janji tadi semuanya itu dapat kita percayai. Karena di ayat 15 hingga ayat 17 dikatakan bahwa Allah kita adalah Allah yang maha kuasa. Darinya lah segala kuasa alam berasal dan semuanya bergantung pada Allah. Musim silih berganti,
Semuanya adalah dalam kendali Allah. Itu sudah sangat jelas, terang benderang kita dengarkan kemarin dari khotbah Opui Ephorus. Allah kita adalah Alfa dan Omega. Firman-Nya sangat berkuasa. Ketika Tuhan berfirman, jadilah terang, maka terang pun jadi. Demikian selanjutnya di penciptaan itu. Firman-Nya tidak pernah gagal. Sekali Tuhan berfirman, pasti terjadi. Karena Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Saudaraku, itulah jaminan bagi kita. Dari banyak peristiwa di Alkitab kita diyakinkan betapa Tuhan menjaga keamanan, betapa Tuhan memberi keturunan, betapa Tuhan menjamin kesejahteraan umatnya dengan caranya yang sungguh-sungguh ajaib. Kita ambil contoh beberapa. Lihatlah Allah melepaskan Israel dari tangan perhambaan Firaun yang begitu kuat dan begitu sombong itu. Lalu Allah memberi ribuan orang, jutaan orang bangsa Israel selama 40 tahun dalam perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan dengan manna. Dengan manna yang tidak kita ketahui dari mana datangnya. Saudara-saudara, juga kita masih ingat dengan janda Sarfat itu, bukan? Tuhan mencukupkan segala kebutuhannya dengan cara yang ajaib. Masih ingat dengan Daniel, bagaimana Tuhan melepaskan mereka dari gua singa, dari perapian yang panas itu. Kita juga masih ingat bagaimana Tuhan memberikan keturunan kepada Sarah, kepada Hana, kepada Elizabeth yang dianggap sudah mandul, bukan? Tuhan kita Yesus Kristus juga mampu memberi makan sekian ribu orang hanya dengan sedikit roti dan ikan. Tuhan Yesus mampu membuat air menjadi anggur yang terbaik, mampu menyembuhkan segala penyakit, mampu mengusir segala roh-roh jahat, bahkan mampu menghidupkan orang mati. Saudaraku, itulah Allah kita yang Maha Kuasa, yang tidak ada yang mustahil baginya. Lalu sekarang, saudaraku, masih adakah keraguan di hati kita untuk menyerahkan hidup kita dan percaya sepenuhnya hanya ke tangan Tuhan yang telah hadir di dalam Tuhan Yesus Kristus? Mazmur 37 ayat 5 mengatakan kepada kita, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Namun saudaraku, dari nats ini ada hal yang perlu kita perhatikan. Ternyata Tuhan tidak akan memberikan semuanya itu kepada semua orang. Tidak. Mari kita baca di ayat 20. Di zaman pemazmur ini dikatakan bahwa Tuhan hanya memberikan semuanya itu kepada Israel, umat yang dipilihnya menjadi umatnya dengan alasan yang sulit kita telaah itu. Tetapi Israel juga akan menerimanya hanya bila mereka mau taat sepenuhnya kepada firman Tuhan. Bila tidak, bila mereka menjauh dari Tuhan, bila mereka memberontak kepada Tuhan, justru Tuhan akan menghukum mereka. Saudaraku, itulah yang harus kita ingat, itulah yang harus kita lakukan sepanjang tahun 2022 ini dan seterusnya. Mari hiduplah di hadapan Tuhan. Hiduplah seperti yang Tuhan kehendaki. Turuti firman-Nya. Senangkanlah hati Tuhan melalui cara hidupmu. Layani Dia dengan kerendahan hati, maka yakinlah Tuhan akan memberikan semuanya itu bagi kita. Selamat menjalani tahun yang baru, tahun yang penuh berkat dalam penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami megahkan nama-Mu, karena Engkaulah Allah yang luar biasa, yang Maha Kuasa tetapi Maha Kasih. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu.
Dan Engkau sangat mengasihi dan memberkati umat-Mu. Karena itu kami agungkan nama-Mu, Allah yang bertahta di atas segala-galanya. Hanya Engkaulah andalan kami menjalani tahun baru ini. Hanya penyertaan-Mu lah yang kami harapkan dapat menguatkan kami menjalani kehidupan ini dalam kebahagiaan dan penuh sukacita. Apapun yang terjadi atas kami dan di sekeliling kami tidak akan takut, karena Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Ya Bapa, kami memohon belas kasih-Mu. Berilah kami keberhasilan atas seluruh pekerjaan, studi, juga bisnis, juga pelayanan kami sepanjang tahun ini. Bila terkadang kami mengalami kegagalan atau kesulitan atau kerugian, jangan biarkan kami kecewa atau putus asa. Tetapi kuatkanlah kami untuk terus berharap padamu, sehingga kami mau bertahan dan pada akhirnya akan menjadi pemenang. Kami juga memohon belas kasih-Mu ya Tuhan. Biarlah virus ini segera berakhir dari antara kami, agar kami bisa hidup normal kembali. Karena itu ya Tuhan, berkatilah seluruh usaha yang dilakukan semua pihak, terutama oleh pemerintah kami, untuk menuntaskan masalah kesehatan ini, juga masalah kesehatan, masalah sosial dan masalah ekonomi bangsa ini. Berkatilah ya Tuhan gereja-Mu, berkati para hamba-Mu dan semua pelayanan serta usaha pelayanan pekabaran Injil di seluruh dunia ini, agar kerajaan-Mu semakin meluas. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Amin.